Perkenalkan, nama saya Febrian dari Politeknik Negeri Bandung. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulani Putri dari Politeknik Negeri Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al Elbri yang terdiri atas Alia Nur Sugandi, Elsa Maulani Putri, dan Febrian Zikri dari Politeknik Negeri Bandung akan menjelaskan mengenai paper yang kami buat yang berjudul Rancang Bangun Alat Ukur Detak Jantung dan Oksigen dalam Darah menggunakan ESP32 berbasis Internet of Things. Latar belakang masalah. Pemeriksaan kesehatan merupakan suatu keharusan terutama pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya keharusan tersebut, sehingga individu datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Namun, hal tersebut dirasa tidak efektif apabila harus rutin ke rumah sakit, sehingga dibuatlah health monitoring system ini. Tujuannya untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan dengan mengurangi kunjungan kantor dokter, rawat inap, dan pengujian diagnostik. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan setiap orang dapat memantau kesehatannya sendiri sehingga dapat bermanfaat dalam mengurangi beban tenaga medis, mencegah terjadinya kesalahan diagnostik, terutama dalam pemeriksaan detak jantung dan suhu tubuh. Alat ukur detak jantung dan oksigen dalam darah merupakan sebuah sistem pendeteksian dan pemantauan kesehatan jantung dan kadar oksigen dalam tubuh berbasis IoT atau Internet of Things. Sehingga sistem ini dapat digunakan sebagai sistem pelacakan kesehatan pasien cerdas yang menggunakan sensor untuk melacak kesehatan pasien dan menggunakan internet untuk menginformasikan hasil dari pemeriksaan. Manfaat dan luaran. Manfaat dari adanya alat ini, yang pertama, mengurangi biaya perawatan kesehatan, yang kedua, membantu menekan tingkat penyebaran COVID-19, yang ketiga, memberikan kepraktisan dalam proses pemantauan kesehatan. Gambaran umum alat. Cara kerja alat ini, yang pertama, menyalakan alat, yang kedua, jari pasien menekan sensor max 30-100, selanjutnya detak jantung dan suhu terbaca oleh sensor, selanjutnya hasil pembacaan dari kedua sensor ditampilkan di LCD 16x2 cm, dan selanjutnya dikirimkan ke aplikasi ThinkSpeak. Diagram blok alat. Berikut diagram blok alat yang kami buat, di mana microcontroller sebagai pengolah informasi akan mendapatkan input dari pulse heart sensor dan sensor temperatur non-kontak dan mendapatkan suplai tegangan dari power supply, dan selanjutnya dengan modul Wi-Fi akan dikirimkan ke ThinkSpeak, dan di ThinkSpeak akan ditampilkan grafik detak jantung dan grafik temperatur suhu tubuh. Dan hasil pembacaan sensor tersebut akan dikirimkan pula ke LCD sehingga dapat terbaca pada LCD. Target luaran. Terciptanya sebuah rancang bangun health monitoring system yang dapat mendeteksi kesehatan jantung dan mengukur suhu tubuh dengan ESP32 berbasis Internet of Things. Metode penelitian. Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, yaitu tahap pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Adapun lebih detailnya yaitu dapat terlihat pada gambar, dimulai dari rapat strategi pelaksanaan, pengumpulan data, perencanaan konsep alat, perancangan desain prototipe alat, pembelian komponen dan bahan, pembuatan prototipe alat, pembuatan algoritma program alat, uji coba prototipe alat, evaluasi, analisis dan kesimpulan, pembuatan laporan, dan kegiatan penelitian ini selesai. Hasil yang dicapai. Health monitoring system ini memakai prinsip membandingkan kondisi normal dengan kondisi tidak biasa dengan memakai parameter pembandingnya, yaitu temperatur suhu dan kadar oksigen dalam darah yang terbaca oleh sensor. Dengan parameter di atas akan ada perbandingan dengan keadaan normal hasil pengukuran pada kondisi normal atau aman.
Hasil yang dicapai. Yang pertama, perancangan desain alat, di mana pada tahap ini perancangan dimulai dengan desain skematik rangkaian, desain layout PCB, desain kemasan produk, dan pemrograman microcontroller dan software website. Pembuatan alat. Pembuatan alat dimulai dengan perancangan alat dan hardware. Pada tahap ini dilaksanakan perancangan desain mulai dari skematik rangkaian hingga desain casing untuk produk kemasan. Selanjutnya, pengujian sensor LCD dan ThinkSpeak. Pengujian sensor utama yaitu sensor Max 30-100 yang mendapatkan set point yang akurat, hasil pembacaan suhu, dan kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya, perakitan alat. Proses ini merakit semua elemen yang diperlukan untuk membuat prototipe alat untuk selanjutnya diuji coba di lapangan. Yang terakhir, pengujian prototipe. Pada tahap ini dilaksanakan pengujian prototipe rancangan sistem pendeteksian temperatur suhu tubuh, di mana pengujian ini dilaksanakan pada kondisi normal di suhu ruangan dengan mengukur suhu tubuh pengguna, sekaligus mengukur kadar oksigen atau detak jantung pada pengguna. Potensi khusus. Potensi khusus yang dimiliki prototipe sistem pendeteksian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu yang pertama, penggunaan daya yang relatif rendah. Yang kedua, keakuratan pembacaan parameter yang dibutuhkan terhitung hingga 80%. Yang ketiga, penggunaan website ThinkSpeak untuk memantau hasil monitoring alat sehingga berbasis Internet of Things yang dimana sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang beroperasi menggunakan jaringan internet. Yang keempat, ukurannya yang portable sehingga memudahkan untuk dipindahkan atau diperbanyak sebagai prototipe pendeteksian. Dengan potensi khusus ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi. Kesimpulan. Penelitian ini berhasil merancang dan merealisasikan target keluaran yaitu prototipe sistem monitoring kesehatan menggunakan sensor Mach 30-100 berbasis Internet of Things. Yang kedua, penelitian ini berhasil merealisasikan pendeteksi suhu tubuh yang dapat memantau kondisi kesehatan secara real time sehingga mendapatkan data yang aktual mengenai kondisi tubuh. Saran. Adapun saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, mencari sensor yang lebih akurat dalam pembacaan parameter suhu tubuh dan detak jantung. Yang kedua, penggunaan sumber baterai agar alat lebih portable. Yang ketiga, jika suhu tubuh yang dideteksi melebihi batas, memberikan notifikasi berupa suhu normal dan suhu tinggi. Juga ketika detak jantung di bawah 60 berarti tidak normal dan direkomendasikan untuk cek ke dokter.